Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang pangeran gurun pasir yang tidurnya hanya beralaskan tikar, namun ketika bangun dan bangkit dengan gagahnya dari tidurnya menggulungkan tikar-tikar kemunafikan itu, yang kemudian membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, serta dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, kemudian dari zaman 10 to 410. Kemudian pada kesempatan kali ini, guna untuk penyempurnaan nilai mata kuliah, dalam hal ini tugas yang diberikan dari Ibu WK, dosen mata kuliah ekonomi mikro. Nah, saya atas nama Oscar Muarif dengan NIM D1A1210887 beserta kawan-kawan kelompok, ada saudara saya Uton Aliaksa dan saudara Indra, yang masing-masing sudah memiliki tugas porsi berkelompok. Saya di sini atas nama Arif biasa dipanggil, akan menjelaskan 4 jenis struktur pasar. Nah, pasar pada umumnya yang kita maksud di sini pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, kemudian pasar persaingan monopolistik, serta pasar oligopoli. Nah, struktur pasar adalah keadaan pasar yang menunjukkan karakteristiknya seperti jumlah penjual dan pembeli, keadaan produk, dan rintangan pasar. Lanjut daripada itu, berikut penjelasan dari masing-masing jenis struktur pasar. Nah, yang pertama saya akan sedikit menyinggung apa sih yang sebenarnya dimaksud pada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar ini memiliki banyak penjual dan pembeli, dan tentunya peserta pasar bebas masuk dan keluarnya. Nah, produk biasanya yang dijual seragam dan terstandarisasi. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mencegah pemalsuan. Nah, kemudian pasar monopoli. Nah, pasar ini hanya memiliki satu penjual tunggal, sehingga dalam konteks ini tidak ada pesaing. Nah, pengusaha tunggal dapat menentukan harga jual, kebijakan penjual, dan kuantitas produksi. Lanjut daripada itu, pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar ini merupakan gabungan dari pasar persaingan sempurna dan monopoli. Nah, perusahaan biasanya dapat masuk dan keluar pasar, dan produsen dapat mempengaruhi harga dalam batas-batas tertentu. Kemudian pasar oligopoli. Nah, pasar ini memiliki jumlah penjual yang sedikit, yaitu kisaran 2-10. Nah, harga produk oligopoli bergantung pada harga produk pesaingnya. Nah, itu sekilas dari saya menjelaskan bagaimana kemudian 4 struktur pasar itu.
Nah, adapun pembahasan yang lain akan disambung oleh saudara saya atas nama Uton Aliaksa. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uton Aliaksa dengan NIM D1A121061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait 4 kurva struktur pasar. Langsung saja, struktur pasar mengacu pada cara suatu pasar diorganisasikan berdasarkan jumlah dan jenis perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut, serta tingkat persaingannya. Ada 4 jenis struktur pasar yang utama. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli yang sangat ramai. Produk yang dijual homogen atau identik. Tidak ada perbedaan antar produk. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Informasi pasar tersedia dengan sempurna untuk semua pihak. Contohnya seperti pasar pertanian, misalnya pasar beras. Yang kedua, pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu terdapat suatu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasaran. Tidak ada produk pengganti yang dekat, sehingga perusahaan memonopoli dapat mengontrol harga. Masuknya perusahaan baru ke pasar sangat sulit. Contohnya seperti PT PLN Indonesia untuk distribusi listrik. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual tetapi produk yang dijual sedikit berbeda. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga karena produk mereka berbeda, meski masih ada pengganti. Masuk dan keluar pasar relatif mudah. Contohnya seperti pasar restoran atau pasar pakaian. Yang keempat, pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Produk yang ditawarkan biasanya homogen atau berbeda, tetapi perusahaan besar saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan produksi. Masuknya perusahaan baru sulit karena adanya hambatan besar, misalnya biaya besar atau kontrol atas teknologi. Contohnya seperti pasar otomotif atau pasar telekomunikasi. Setiap struktur pasar ini memiliki karakteristik yang mempengaruhi harga, kuantitas, dan kualitas barang atau jasa yang tersedia bagi konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dengan NIM D1A121075. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis pasar, yaitu ada 5. Yang pertama itu pasar berdasarkan jumlah dan penjual. Yang kedua, pasar berdasarkan jenis dan barang. Yang ketiga, pasar berdasarkan lokasi. Yang keempat, pasar berdasarkan sistem transaksi. Yang kelima itu pasar khusus. Saya akan menjelaskan pasar berdasarkan jumlah pembeli dan penjual. Yang pertama itu pasar monopoli, suatu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, pasar monosoni, banyak penjual dan suatu pembeli. Yang ketiga itu pasar oligopoli, beberapa penjual dan banyak pembeli. Yang keempat itu pasar oligosoni, banyak penjual dan beberapa pembeli. Yang kelima itu pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli dengan banyak yang homogen. Yang kedua, pasar berdasarkan jenis barang. Yang pertama itu pasar barang, jual beli barang fisik, semisal pasar tradisional. Yang kedua, pasar jasa, jual beli jasa, misalnya jasa perbankan. Yang ketiga, pasar keuangan, jual beli instrumen keuangan, saham, obligasi. Yang keempat, pasar tenaga kerja, jual beli tenaga kerja. Yang
3. Pasar berdasarkan lokasi. Pasar berdasarkan lokal, pasar yang beroperasi di daerah tertentu. Yang kedua itu pasar nasional, pasar yang beroperasi di seluruh negeri. Yang ketiga itu pasar internasional, pasar yang beroperasi secara global. Yang keempat itu pasar online, pasar yang beroperasi melalui internet. Habis itu pasar berdasarkan sistem transaksi, yaitu ada 3. Yang pertama pasar tunai, transaksi langsung dengan uang tunai. Yang kedua itu pasar kredit, transaksi dengan sistem kredit. Yang ketiga pasar barter, transaksi dengan sistem tukar menukar barang. Lanjut pasar khusus, yaitu ada 3. Yang pertama pasar komoditas, pasar untuk barang dasar, misalnya minyak emas. Yang kedua pasar derivatif, pasar untuk kontrak derivatif, misalnya futures opsi. Yang ketiga pasar valuta asing, pasar untuk transaksi mata uang asing. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan jenis-jenis pasar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin sekali lagi apabila dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan, saya atas nama pribadi maupun kelompok minta maaf dalam segala SOP yang sudah diberlakukan oleh dosen pengampu. Itulah tadi materi yang dijelaskan oleh saya dan kawan-kawan. Sekilas saya ucapkan terima kasih banyak. Saya atas nama Oscar Muarif mewakili kelompok, dalam hal ini saudara saya Uton Aliaksa dan Indra, mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.